di channel YouTube Mr. Tris. Silahkan like, subscribe, dan komen. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswaku yang berbahagia, hari ini saya akan mencoba sharing materi tentang model pembelajaran berbasis website. Setelah model-model pembelajaran lainnya kemarin sudah kita jelaskan dan kita bahas bersama. Oke, baik, saat ini kita adalah memasuki materi model pembelajaran berbasis website. Saudara sekalian, di era digital telah membawa dampak yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat seolah-olah dipaksa untuk bermigrasi dari cara manual ke media digital dalam menjalani kehidupan mereka. Tentu salah satunya yang terdampak adalah sektor pendidikan, termasuk pembelajaran. Maka pembelajaran berbasis digital atau dikenal banyak orang itu adalah e-learning semakin banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Jika infrastrukturnya memadai, penerapan e-learning dapat menjadi suatu metode pembelajaran yang hemat sumber daya. Nah, selain itu, penerapan e-learning tentu juga dapat membangun rasa percaya diri dan kemandirian masyarakat. Maka yang pertama yang kita akan bahas adalah satu, pengertian model pembelajaran berbasis website. Saudara sekalian, pembelajaran berbasis web merupakan suatu pembelajaran yang bisa diakses melalui jaringan internet. Pembelajaran berbasis web yang populer dengan sebutan web based training atau WBT itu, atau kadang juga disebut dengan web based education (WBE), dapat didefinisikan sebagai aplikasi teknologi web dalam dunia pembelajaran untuk sebuah proses pendidikan. Nah, namun secara etimologi, website adalah kumpulan dari halaman-halaman situs yang terangkum dalam sebuah domain atau subdomain yang tempatnya berada di World Wide Web atau double itu di dalam internet itu sendiri. Web merupakan kumpulan-kumpulan dokumen yang banyak tersebar di beberapa komputer server yang berada di seluruh penjuru dunia dan terhubung menjadi satu jaringan melalui jaringan yang disebut internet. Saudara sekalian, hampir 80% layanan internet adalah website. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat, website ternyata juga mengalami perkembangan yang sangat berarti. Nah, kemudian pembelajaran berbasis web yang populer dengan sebutan web-based education itu, atau yang kita kenal dengan e-learning, dapat didefinisikan pula sebagai aplikasi teknologi web dalam dunia pembelajaran untuk sebuah proses pendidikan itu sendiri. Maka secara sederhana dapat dikatakan bahwa semua pembelajaran dilakukan dengan memanfaatkan teknologi internet, dan selama proses belajar dirasakan terjadi oleh yang mengikutinya, maka kegiatan itu dapat disebut sebagai pembelajaran berbasis web. Saudara sekalian, pembelajaran e-learning ini merupakan pembelajaran yang memanfaatkan jaringan internet seperti hal yang tadi di atas itu. Sebagai metode penyampaiannya, interaksi dan fasilitasi serta didukung oleh berbagai bentuk layanan lainnya. Seiring kemajuan teknologi dan perubahan tren sekarang ini serta gaya hidup manusia yang cenderung bergerak secara dinamis, kebutuhan akan proses belajar jarak jauh atau yang biasa disebut dengan teleedukasi semakin meningkat pula. Maka pembelajaran berbasis web ini adalah salah satu yang menjadi solusi. Kemudian kita juga mengenal ada yang namanya blended learning dalam bahasa-bahasa yang berbasis website ini. Blended learning ini merupakan sebuah proses mempersatukan beberapa metode yang bisa dicapai dengan menggunakan sambungan atau menggabungkan sumber virtual ataupun sumber berupa fisik. Contoh kombinasi penggunaan pembelajaran berbasis web dan penggunaan metode pembelajaran tatap muka yang dikerjakan dalam waktu yang sama. Maka biasanya blended learning ini disebut sebagai pengintegrasian program belajar online dengan kelas konvensional.
Metode ini memberi kesempatan bagi siswa untuk memilih proses pembelajarannya, maka metode ini juga untuk mencapai keterampilan psikomotorik tertentu. Itu definisinya, saudara sekalian. Maka ketika definisi sudah kalian kuasai, paling tidak kalian harus tahu bagaimana sih prinsip dan langkah model pembelajaran berbasis web itu sendiri. Saudara sekalian, prinsip pembelajaran berbasis web ini merupakan pembelajaran yang dibangun melalui beberapa prinsip. Artinya meskipun berbasis web, tapi ada prinsip-prinsip yang juga harus dipatuhi seperti halnya model pembelajaran lainnya. Hal ini membuat pembelajaran berbasis web ini efektif. Pada dasarnya bergantung pada pandangan dari pemegang kepentingan itu sendiri. Oleh karena itu sulit menentukan prinsip utamanya yang setidaknya harus dalam pembelajaran website, diantaranya ada beberapa hal. Yang pertama adalah interaktif atau interaksi. Batas komunikasi dengan orang lain atau pendengar yang suka dengan topik yang sama atau menggunakan pembelajaran berbasis web dalam lingkungan belajar. Interaksi ini bukan hanya sebagai penyedia hubungan antar seseorang dengan orang yang lain, namun juga sebagai penyedia keterhubungan isi yang mana satu orang bisa membantu orang yang lain juga. Makanya salah satu karakternya adalah harus ada interaksi. Yang kedua, prinsipnya adalah ketergantungan, saudara sekalian. Artinya dalam hal ini lebih kepada arah bagaimana siswa mudah dalam menggunakan web. Ada dua hal yang terdapat dalam prinsip ini, yaitu konsistensi dan kesederhanaan, sehingga peserta didik tidak menemukan kesulitan dalam pembelajaran. Maka selanjutnya prinsipnya adalah relevansi, saudara sekalian. Relevansi ini artinya dalam prinsip ini diperoleh melalui ketepatan dan kemudahan yang setiap informasi dalam web dibuat secara spesifik agar peserta didik dapat meningkatkan pemahaman isi materi pembelajaran tersebut. Sehingga harus ada relevansinya, kalau tidak ada ya tidak bisa, nanti justru akan membingungkan terhadap siswa. Nah, selain dari prinsip di atas, sebenarnya ada langkah-langkah yang harus dipahami oleh seorang pendidik ketika ingin menggunakan model pembelajaran ini. Yang pertama adalah seorang guru, pengajar harus aktif dalam keterlibatan proses pendidikan dan dalam tingkat pemahaman anak. Itu yang pertama. Yang kedua, salah satunya prinsip pelaksanaannya, guru atau pengajar harus dapat bekerja sama dengan siswa dalam mengumpulkan ide yang harusnya ada dalam pelajaran ataupun kurikulum berbasis online itu. Maka yang ketiga, pengajar juga harus paham betul dengan bidang yang diajarkan secara relevan. Kemudian yang keempat, pengajar harus memiliki ide agar siswa dapat unggul di setiap pembelajaran. Kemudian yang kelima, pengajar juga harus memahami pembelajaran yang layak dan dapat diterapkan secara individual. Maka selain pengajar, peserta didik juga harus bisa berpikir kritis dalam pembelajaran secara online ini. Mata pelajaran online dapat meningkatkan partisipasi peserta didik dalam pembelajaran. Misalnya, partisipasi peserta didik dalam pembelajaran secara online, keberhasilan sebuah proses pembelajaran tentu bergantung pada efektif tidaknya peralatan teknis yang digunakan. Salah satunya apa? Jaringan internet, saudara sekalian. Kalau jaringan internetnya tidak bisa, bahkan sinyalnya lemah, itu justru mengganggu terhadap pelaksanaan model pembelajaran website. Baik saudara sekalian, sebenarnya setiap model pembelajaran memiliki kebermanfaatan, termasuk juga model pembelajaran berbasis web ini. Manfaat dari pembelajaran berbasis web ini bagi peserta didik, bila disiapkan dengan tepat, maka akan menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Itu konsep yang pertama, menyenangkan. Mempunyai unsur interaktif tentunya, yang tidak rendah. Hal inilah yang menjadikan peserta didik mengingat lebih banyak materi yang dipahami, serta dengan pembelajaran ini lebih hemat biaya. Yang kedua, baik biaya yang dikeluarkan oleh pihak sekolah berupa biaya operasional mungkin, ataupun kepada peserta didik, yaitu mengurangi pengeluaran uang untuk jajan atau transportasi menuju sekolah.
Ini salah satu kebermanfaatannya. Selain itu, pembelajaran ini dianggap telah memberikan fleksibilitas, fleksibel untuk pengaksesan materi pembelajaran karena sudah tidak lagi berbentuk buku, namun berupa mungkin file-file soft copy, kemudian yang ada di laptop, komputer ataupun di handphone, sehingga mudah ketika anak didik belajar. Kemudian yang ketiga, meningkatkan keterampilan informasi, komunikasi, dan teknologi. Karena kenapa saudara sekalian? Di masa mendatang, keterampilan inilah yang akan dibutuhkan untuk bisa survive di tengah perkembangan zaman yang semakin pesat ini. Maka untuk itu generasi kita supaya disiapkan sedini mungkin untuk bisa melek terhadap media. Termasuk salah satunya seorang guru dapat melakukan pembelajaran berbasis website ini. Saudara sekalian, mungkin ini menjadi materi terakhir. Silahkan nanti didalami secara detail di sumber-sumber ajar yang banyak sekali. Maka kelebihan dan kekurangan pada model pembelajaran berbasis website ini harus saudara ketahui. Sekarang yang kelebihan. Kelebihan yang pertama, model ini adalah dapat diakses dengan mudah, saudara sekalian. Bagaimana itu? Cukup dengan menggunakan smartphone misalnya, atau perangkat teknologi lain seperti laptop, kemudian tentu laptop ini yang terhubung dengan internet, siswa ataupun guru sudah bisa mengakses materi apa yang akan dipelajari. Dengan menerapkan e-learning misalnya, guru atau siswa dapat melakukan kegiatan pembelajaran di mana saja dan kapan saja, gitu ya. Sehingga kelebihannya salah satunya dapat diakses dengan mudah. Yang kedua, saudara sekalian, salah satu kelebihannya adalah biaya lebih terjangkau. Tentunya kita semua ingin menambah ilmu pengetahuan tanpa kendala keuangan. Itu semuanya rata-rata. Dengan bermodalkan paket data internet misalnya, kita semua dapat mengakses berbagai materi pembelajaran tanpa khawatir ketinggalan pelajaran. Apabila tidak hadir misalnya, disarankan kita mendaftar member dalam e-learning karena biaya member lebih murah dibandingkan mengikuti les atau kursus di lembaga pembelajaran. Maka yang ketiga, salah satu kelebihannya adalah faktor belajar fleksibel, saudara sekalian. Biasanya banyak orang yang ingin belajar lagi tidak memiliki waktu yang cukup kadang. Salah satu alasannya mungkin karena waktu. Maka kita sudah mungkin Anda sudah digunakan untuk bekerja misalnya. Maka pembelajaran berbasis digital atau e-learning ini sudah menjadi solusinya. Maka model ini banyak digunakan untuk apa ya? Fleksibel itu. Waktu untuk belajar bisa dilakukan kapan saja tanpa terikat dengan jam belajar. Jam belajar itu maksudnya. Sehingga aktivitas lain tetap jalan, tapi belajar juga bisa teratasi dengan baik. Kemudian saudara sekalian, ini yang paling penting, bahwa kelebihan model pembelajaran ini memiliki wawasan yang luas kalau sudah model ini diterapkan. Kenapa itu? Dengan menerapkan e-learning misalnya, tentunya Anda akan menemukan banyak hal yang semula belum Anda ketahui. Hal ini disebabkan beberapa materi pelajaran yang tersedia pada e-learning belum tersedia dalam media cetak seperti buku misalnya, yang sering digunakan dalam metode belajar mengajar konvensional ya. Maka berbeda dengan pembelajaran melalui tatap muka yang dilakukan dengan membaca buku. Buku saja yang akan diketahui, tapi ketika model model pembelajaran berbasis web ini digunakan, maka wawasan hasanah pengetahuan yang ada bahkan di seantero dunia ini bisa kita ketahui, saudara sekalian. Itu kelebihan-kelebihannya. Kemudian di samping memiliki kelebihan, sama dengan model-model pembelajaran lainnya, model ini memiliki kekurangan, saudara sekalian. Apa itu kekurangannya? Yang pertama, keterbatasan akses internet. Ini kalau sudah tidak ada ini fatal, Pak. Maka salah satu kekurangan metode pembelajaran berbasis web ini adalah terbatasnya akses internet. Jika kita berada di daerah yang tidak dapat menemukan jangkauan internet stabil misalnya, maka akan sulit bagi kita untuk mengakses layanan yang ada di internet pembelajaran apapun, e-learning misalnya. Hal ini tentunya masih banyak terjadi di Indonesia, terutama yang ada di tempat-tempat tertinggal, terdepan dan terluar gitu ya.
masih belum terjangkau akses internet ini. Selain itu, harga pemakaian data internet juga masih dirasa cukup mahal untuk beberapa kalangan masyarakat Indonesia yang, mohon maaf ya, yang taraf ekonominya masih di bawah. Hal ini menyebabkan kemampuan untuk memanfaatkan website masih dianggap sebagai suatu keistimewaan, saudara sekalian. Maka yang kedua, salah satu kekurangannya adalah berkurangnya interaksi dengan pengajar. Beberapa metode pembelajaran berbasis web bersifat satu arah, saudara sekalian. Hal tersebut menyebabkan interaksi pengajar dengan siswa menjadi berkurang, sehingga akan sulit bagi Anda atau kita semua untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai materi yang sukar dipahami. Nah, oleh karenanya ya semakin sedikit pertemuan antara guru dengan siswa kalau ini diberlakukan full daring, saudara sekalian. Maka yang ketiga, salah satu kekurangannya pemahaman terhadap materi itu kurang. Materi yang diajarkan dalam website direspon berdasarkan tingkat pemahaman yang berbeda-beda, tergantung kepada kemampuan si pengguna tentunya. Beberapa orang mungkin dapat menangkap materi lebih cepat hanya dengan membaca. Namun ada juga yang membutuhkan waktu yang lebih lama sampai benar-benar paham dia. Bahkan ada juga yang membutuhkan penjelasan dari orang lain agar memahami materi yang dipelajari dengan betul-betul paham, saudara sekalian. Ada seperti itu. Kemudian yang keempat, salah satu kekurangannya adalah minimnya pengawasan dalam belajar. Nah, kurangnya pengawasan dalam pembelajaran secara daring ini membuat pengguna website atau e-learning ini kadang kehilangan fokus, saudara sekalian. Dengan adanya kemudahan akses, beberapa pengguna cenderung menunda-nunda waktu belajar. Itu perlu kesadaran diri sendiri agar proses belajar dengan metode daring menjadi terarah dan sampai tujuan. Maka selain mau kelebihan tentu ada kekurangan, inilah yang sepatutnya oleh para guru bisa teratasi dengan baik. Baik saudara sekalian, terima kasih ya. Silakan beri komentar atas penjelasan saya di kolom komentar ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.